Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita di sini. Untuk video kali ini, saya mau mengungkap sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2006, di mana ada seorang perempuan masih muda. Dia sukses dalam karirnya, tapi dia gagal dalam membina sebuah rumah tangga. Karena apa? Dia divonis mandul, tidak bisa memiliki anak. Hingga suatu saat, dia menggunakan jasa paranormal untuk mengobati kemandulannya. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya, warga geger ketika dia ditemukan dalam keadaan tewas. Apa yang terjadi? Apakah dia menjadi korban pembunuhan oleh si dukun itu? Lalu apa motifnya si dukun itu melakukan pembunuhan? Daripada penasaran, yuk kita langsung ke videonya. Namanya Dasima, wanita kelahiran Magelang 6 Juni 1981. Dikenal sebagai orang yang baik, ramah, dan dermawan. Merupakan pengusaha jasa penggilingan padi di desanya. Di usianya yang baru 26 tahun, wanita itu sudah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama terjadi pada tahun 2003 dengan pria yang masih tetangga desa sekaligus teman sekolahnya dulu. Tapi sayang, pernikahan yang diawali dengan sumpah janji setia hidup semati itu hanya bertahan 3 tahun. Selanjutnya kandas di tengah jalan. Perceraian terjadi karena keduanya belum dikaruniai seorang anak. Dasima mengklaim jika Sirojudin suaminya tidak bisa memberikan keturunan alias mandul. Tentu saja Sirojudin merasa keberatan dan terpukul dengan tuduhan istrinya yang dianggap tidak benar. Hanya tuduhan asal-asalan. Pasalnya, Sirojudin belum pernah memeriksakan diri ke dokter. Jadi belum ada bukti dari para medis tentang dirinya yang mandul. Namun keputusan Dasima tidak bisa diganggu gugat. Wajar saja, karena dalam rumah tangga, Dasimah yang lebih berkuasa. Dia punya usaha dan sukses, sementara suaminya hanya bekerja sebagai buruh pabrik mebel dengan gaji yang tidak seberapa. Hingga perceraian yang terkesan dipaksakan itu karena hanya sepihak berjalan dengan lancar dan dalam proses yang cepat. Tidak lama berselang, kurang lebihnya 5 bulan terhitung dari perceraian, Dasima menikah lagi. Untuk pernikahan yang kedua itu, Dasima menikah dengan seorang duda kaya, namanya Pak Darmono. Usianya lebih tua 10 tahun darinya. Ada tanggapan miring yang beredar di masyarakat mengenai pernikahan Dasima yang kali kedua itu, bahwa sebelum menceraikan Sirojudin, Dasima sudah menjalin hubungan gelap dengan Pak Darsono. Ada juga isu yang terdengar jika Dasima hanya ingin memeloroti kekayaan Pak Darmono. Namun isu itu gak berkembang, mengingat Dasima sendiri adalah wanita kaya. Dia pengusaha yang tergolong sukses seukuran orang desa. Dan Dasima sendiri bukan tidak mendengar isu itu, tapi wanita itu lebih bijak dalam menanggapinya. Yang menjadi prinsipnya adalah, yang penting dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan terhadap dirinya. Dan realitanya, warga lebih percaya dan memihak pada Dasima. Pada suatu hari, Dasima pergi ke kota Wonogiri untuk menemui seseorang yang dianggapnya bisa membantunya, bisa memecahkan masalah hidupnya. Dia mulai curiga pada dirinya sendiri. Hingga usia pernikahannya dengan Pak Darmono sudah hampir 2 tahun, tapi dirinya belum juga hamil. Dirinya mulai ragu-ragu, jangan-jangan dirinya yang mandul. Dasima tidak mungkin menuduh suaminya mandul, padahal Pak Darmono sudah memiliki anak 3 bersama istrinya yang dulu. Dasima bingung, stres sendiri. Sebenarnya bukan menjadi persoalan jika dirinya tidak bisa memiliki keturunan. Suaminya sendiri sudah memaklumi dan menyuruh untuk melupakan masalah keturunan. Pak Darmono tidak menuntut anak dari Dasima. Namun begitu, Dasima sendiri sangat menginginkan seorang anak yang keluar dari rahimnya. Mumpung usianya masih muda, masih siap jika harus melahirkan anak. Sampai berulang-ulang, karena mimpi wanita itu ingin sekali punya anak yang banyak. Berangkat dari problem itulah, saudara sepupunya menyarankan untuk melakukan pengobatan alternatif. Dan di Wonogiri ada orang pintar spesial penyakit mandul.
Dikatakan sudah banyak pasien yang sukses punya anak setelah berobat ke orang pintar itu. Dasima percaya saja. Informasi itu seperti memulihkan semangatnya untuk bisa punya momongan. Hingga pada hari Selasa pagi, tepatnya tanggal 6 Juni 2006, tanpa sepengetahuan suaminya dan dengan ditemani Wawan sepupunya, Dasima bertolak ke Wonogiri untuk melakukan pengobatan tradisional. Nanti kalau ditanya, bilang saja kalau kita suami istri ya. Ucap Wawan memberitahu Dasima. Sebenarnya Dasima penasaran, tapi tidak minat bertanya. Dalam benaknya perempuan ini sekedar berpikir, mungkin jawaban itu biar si paranormal tidak banyak bertanya. Toh dia tidak keberatan. Sekitar pukul 16 lebih 30 menit Dasima dan Wawan sudah sampai di rumah yang dituju. Ketika turun dari mobil dan melihat keadaan rumah si paranormal, sebenarnya ada perasaan semacam was-was yang muncul dalam hati Dasima. Merasakan dirinya seperti tidak tenang. Terlebih wanita ini belum tahu bentuk metode pengobatan seperti apa. Tapi perasaan itu terkalahkan oleh tujuannya. Bisa memiliki seorang anak merupakan hal paling penting dalam hidupnya saat ini. Dia yakin usahanya kali ini akan berhasil, mengingat mandul adalah penyakit dan semua penyakit pasti bisa diobati. Pengobatan baru bisa dilakukan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Seorang laki-laki tanggung berusia sekitar 37 tahun yang memberikan informasi itu. Pria itulah yang menyambut kedatangan Dasima dan Wawan. Pria itu bernama Sunardi. Sunardi merupakan asisten si paranormal yang tugas utamanya mencatat identitas calon pasien berikut jenis penyakitnya. Sebelum kemudian pasien dibawa masuk untuk diserahkan si paranormal. Sebuah administrasi profesional layaknya sistem seorang dokter buka praktek di rumah atau di kliniknya. Menunggu datangnya waktu buka praktek masih 3 jam lagi. Masih lumayan lama. Tapi baik Dasima maupun Wawan tidak minat untuk keluar sekedar jalan-jalan. Apalagi sebelum sampai tadi sudah mampir warung untuk makan. Tiba-tiba ponsel Wawan berdering. Tanda telepon masuk. Pria itu nampak seperti orang grogi dan seperti orang kebingungan ketika melihat ke arah Dasima yang juga melihat ke arahnya. Lalu dengan pamit keluar, Wawan beranjak berdiri dari bangku, lalu melintas keluar. Baru di luar, pria itu ngobrol di telepon dengan meninggalkan Dasima sendirian di ruang tunggu karena belum ada pasien lain selain Dasima. Tak lama, Wawan sudah masuk lagi. Baru saja duduk di bangku, muncul Sunardi dari dalam, lalu mempersilahkan Dasima untuk masuk ke ruang praktek. Sesaat Dasima menatap Wawan, menunjukkan sikap ragu-ragu. Karena saat itu jam baru menunjukkan pukul 20:45. Tapi sebelum ada pertanyaan yang terlontar dari mulut Dasima, Wawan memberikan penjelasan lebih dulu jika si paranormal sudah menunggu di ruang prakteknya. Dan itu dikuatkan oleh ucapan Pak Sunardi, jam praktek buka jam 9 itu hanya formalitas. Itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kehendak si paranormal. Mbak Ranto tahu kalau kalian sudah menunggu terlalu lama, jadi dibuka lebih cepat, kata Pak Sunardi. Dasima menarik nafas dalam, sudah merasa paham, lalu melemparkan kode ke Wawan untuk diajaknya masuk. Yang masuk ibu saja, yang sakit ibu kan? Pagi hari, tanggal 7 Juni tahun 2006. Pak Darmono bingung. Dia sibuk tanya kepada semua orang yang dekat sama istrinya. Semalam Dasima tidak pulang. Kemana dia? Dan kenapa pergi seperti secara diam-diam? Tidak minta izin darinya. Kenapa? Apa ada sebuah masalah yang disembunyikan istrinya? Padahal sejauh itu Dasima selalu terbuka pada dirinya, selalu cerita setiap ada masalah. Dan menurut Pak Darmono tidak ada masalah. Istrinya juga tidak sedang marah pada saat itu. Kemarin sore terakhir komunikasi lewat telepon. Bahkan Dasima meminta untuk dibelikan sayur rawon kesukaannya yang biasa dibeli di Jogja.
Sampai siang hari, pria itu semakin kebingungan. Istrinya belum juga pulang. Sudah berkali-kali telepon ponsel istrinya, tapi tidak aktif. Istrinya seperti hilang di telan bumi. Dan malam harinya, Pak Darmono menyaksikan sebuah berita kriminal di pesawat televisi, bahwa pihak kepolisian Wonogiri menemukan sesosok mayat perempuan di sebuah parit yang tak jauh dari waduk. Diduga sosok mayat itu merupakan korban pembunuhan. Tapi sayang, dari jasad korban tidak ditemukan kartu identitas maupun sesuatu untuk dijadikan alat identifikasi. Seketika pria itu kaget setengah mati setelah pihak kepolisian menyebutkan ciri-ciri mayat tersebut sesuai dengan ciri-ciri istrinya, dan tidak diragukan lagi. Pak Darmo sudah yakin istrinya sudah jadi korban pembunuhan seperti yang diberitakan di televisi itu. Hal itu dikuatkan oleh berita berikutnya. Jika pihak kepolisian berhasil menemukan satu unit mobil minibus tak jauh dari korban, fik, itu adalah mobil istrinya. Hingga malam itu juga, dengan perasaan yang sulit untuk dipercaya, kenapa istrinya sampai di sana dan siapa pelaku yang tega menghabisinya, pria itu akhirnya meluncur ke Wonogiri dengan hati yang hancur. Dasima tidak pernah menyangka jika anjuran Wawan untuk melakukan pengobatan alternatif demi untuk bisa punya anak merupakan rencana jahatnya. Ada persekongkolan antara Wawan dan si paranormal. Kedua pria itu sudah mengatur sebuah jebakan untuk menghabisi Dasima. Sekalipun masih saudara sepupu, Wawan masih menaruh dendam Kusuma terhadap Dasima. Mungkin Dasima sendiri sudah melupakan jika dia sudah pernah membuat hati Wawan tersakiti. Di tahun 2005, Dasima menyuruh Wawan untuk mencarikan lahan tanah. Seyogyanya tanah tersebut untuk dijadikan tempat usaha Dasima. Tentu saja Wawan, yang memang pekerjaan sampingannya ada seorang makelar, langsung menghubungi rekan-rekannya untuk mencarikan tanah yang sesuai permintaan Dasima. Tak lama tim Wawan sudah mendapatkan tanah tersebut. Namun apes, Dasima dengan santainya bilang, "Wah, aku sudah dapat tanahnya 2 hari yang lalu. Pak Lurah yang mencarikan." Betapa kaget dan kecewanya Wawan saat itu. Bayangan uang fee yang jumlahnya sangat lumayan lenyap dari angannya. Yang paling menyebalkan pria itu, kalau memang sudah menyuruh Pak Lurah, kenapa juga menyuruh dirinya? Dan itu yang gak bisa dianggap selesai begitu saja dengan mengucapkan kalimat, Ya, emang bukan rezekinya. karena di belakang Wawan ada beberapa orang yang menunggu hasil laporannya. Sakit hati Wawan tumbuh dalam dirinya hingga menjadi dendam kusumat. Dan ngerinya bagi Wawan, dendam itu gak akan terobati kecuali dengan menghabisi Dasima. Rencana itu sebenarnya sudah lama. Wawan terus mencari akal untuk melancarkan aksinya. Di saat pria itu hampir nyerah lantaran sulit menemukan celah, bertemulah dia dengan Sirojudin, mantan suami Dasima yang pertama. Usai menceritakan tentang sakit hatinya pada Sirojudin, Wawan langsung mengutarakan maksudnya untuk menghilangkan nyawa Dasima. Rupanya rencana itu disambut gembira oleh Sirojudin. Dan selanjutnya Wawan dapat tugas memata-matai Dasima untuk mengulik masalah hidup Dasima. Sampai pada satu kesempatan Dasima curhat sama Wawan tentang dirinya yang ingin sekali punya momongan. Strategi sudah didapatkan, tapi rupanya gak mudah untuk dijalankan. Namun keduanya sudah sama-sama tekad, meski harus memakan anggaran banyak, rencana harus tetap lanjut. Hingga muncul sebuah ide dari kepala Sirojudin untuk membuat sebuah sandiwara. Dan sepakat kedua pria itu harus berani membayar orang untuk berpura-pura menjadi dukun. Hampir 2 bulan sendiri Wawan dan Sirojudin mencari orang yang mau dibayar untuk menjadi dukun. Hingga itu didapatkan di daerah Wonogiri. Dan malam itu ketika Dasima masuk ke ruang praktek si paranormal, lelaki setengah tua sudah siap
memerankan tugasnya. Dia sudah menyiapkan segelas air yang berisi racun. Dia bilang, jika air itulah jamu yang berasal dari sambung langit yang berasal dari tanah Kalimantan yang sangat mujarab untuk mengatasi kemandulan. Dan tanpa ragu-ragu, Dasima bersedia meminumnya saat itu juga. Dan tak lama, dengan diawali perut sakit, disusul kejang-kejang, tubuh Dasima pun lunglai terkapar di lantai. Keesokan harinya, warga geger menyusul ditemukannya sesosok mayat wanita di parit. Dan tidak butuh waktu lama, pihak polisi sudah berhasil menangkap para pelakunya. Hingga kasus tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Setelah dilakukan autopsi, hasilnya diketahui jika Dasima telah dicekoki racun jenis cyanida. Dalam sidang majelis hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri memutuskan 4 terdakwa dengan hukuman yang berbeda sesuai dengan peran yang dilakukan. Dan yang mendapat vonis tertinggi adalah Wawan, yakni 15 tahun penjara. Itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Demikian akhir dari sebuah kisah yang dialami oleh Dasima. Moga teman-teman bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan bertemu lagi di waktu yang berbeda. Bye.